permasalahan sampah ini biar nggak berujung-ujungnya itu bencana terus. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita? Sesuai dengan topik ya, bahwasanya sampah adalah sumber bencana. Jadi sebagai closing statement saya bahwasanya sebenarnya sampah ini bukan sumber bencana lah kalau kita betul-betul sadar, masyarakat sadar. Jadi masyarakat Jember, marilah kita merubah mindset bahwasanya sampah itu menjijikkan, sampah itu sumber masalah. Jadi sampah adalah sumber uang, sumber cuan dari kita. Harus dirubah. Jadikanlah sampah itu sebagai sumber cuan, bukan sumber bencana. Baik, karena kemalasan kita untuk mengelompokkan sampah-sampah itu sebenarnya nanti akan berbalik ke kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Sebagai penutup juga dari Pak Sutioso, monggo silakan. Oke, kami berharap pada seluruh masyarakat Jember yang tercinta, saya berharap mari kita bersama-sama melakukan langkah-langkah awal di rumah tangga kita, memilah sampah mana yang organik dan mana yang anorganik. Di sana nanti akan diterima oleh para pengambil sampah di lingkungan masing-masing, sehingga ini dapat terpilah sampai terakhir, dan itu saya yakin juga menjadi salah satu solusi untuk menangani permasalahan sampah. Baik, bersama-sama kita akan terus menyuarakan agar mindset masyarakat bisa lebih berubah, lebih bisa bersahabat dengan sampah ini yang ternyata juga bisa menjadi pemasukan buat kita. Pak Sutioso, terima kasih waktunya sudah rawuh. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan terakhir, tapi kita masih punya kesempatan untuk bersilaturahmi kembali. Mas Lukman juga matur nuwun. Mudah-mudahan bersama-sama kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk penanganan sampah yang ada di Kabupaten Jember. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dialog kebencanaan sore hari ini pendengar, terkait dengan sampah bisa menjadi potensi sumber bencana, ternyata permasalahannya adalah mindset masyarakat. Ketika mindset masyarakat sudah bisa dibentuk sedemikian rupa bahwa sampah menjadi tanggung jawab pribadi yang justru nanti akan mendatangkan pundi-pundi keuntungan, maka permasalahan sampah sangat-sangat mungkin untuk tereliminasi dan tidak ada lagi sebuah istilah bahwa sampah akan menjadi sumber bencana. Matur nuwun kepada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Bapak Sutioso dan juga Bapak Lumar Hakim Pemerhati Lingkungan Sampah Kabupaten Jember. Saya Devi Fitra bersama pengarah acara Yanto Effendi dan gatekeeper Angga mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buang sampah di laut, apalagi sampah plastik. Ai, anak kicik jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat cu. Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh. Tahu dari mana nih? Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun. Anak kecil tahu saya. Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu? Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Jember, Kanal Inspirasi. Kami akan segera hadirkan kentongan Radio Tangga Bencana untuk edisi hari Selasa. Adalah waktu spesial di mana kita akan melakukan dialog interaktif kebencanaan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sapa Anda pendengar, khususnya yang baru saja bergabung dalam kesempatan Lintas Jember sore hari ini. Untuk sesi dialog kebencanaan akan kami hadirkan terkait dengan tema sampah sebagai sumber bencana. Memang kelihatannya agak sedikit horor gitu ketika kita berbicara mengenai sampah sebagai sumber bencana. Tapi ini adalah fakta yang ternyata masih banyak
tidak diindahkan oleh banyak masyarakat, sehingga sampah seolah dientengkan, tetapi begitu melihat dampaknya kita semuanya kelabakan, kita semuanya protes dan lain sebagainya. Dan tentu ini akan menjadi sebuah pelajaran bersama bahwa mencegah akan lebih baik daripada kita harus berhadapan dengan masalah yang nyata tentang sampah yang ternyata banyak ruginya untuk lingkungan. Dan sore hari ini pendengar, dengan tema mewaspadai menumpuknya sampah sebagai sumber bencana, kami akan berbincang bersama dua narasumber yang telah bergabung bersama kita. Dan saya senang sekali sore hari ini sudah kedatangan dua tamu istimewa yang akan kita ajak ngobrol terkait dengan sampah dan juga permasalahannya, yang kita harapkan nanti juga akan ada solusinya seperti apa. Ada Bapak Sutioso, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama kali ketemu ini kita ini. Yang kedua adalah Bapak Lukman Hakim. Beliau adalah pemerhati lingkungan dan sampah di Kabupaten Jember. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah Oke, sehat. seperti komitmen awal kita bahwa hari ini kita mau ngobrol santai layaknya ngabuburit. Karena ini permasalahannya kalau dibilang banyak orang yang entengkan, tetapi saya punya sebuah keyakinan bahwa masalah sampah ini sudah nggak bisa dientengkan lagi. Karena kalau misalkan ditumpuk, saya nggak bayangin nanti bumi kita apakah mau dijadikan tempat sampah saja. Kan itu permasalahannya. Mungkin sebagai pembuka boleh disampaikan terlebih dahulu dari Pak Kepala Dinas terlebih dahulu. Permasalahan sampah di Jember itu apa yang harus dipahami oleh masyarakat secara benar gitu, biar nggak salah persepsi kita masyarakat tentang sampah. Monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak. Saya Devi, Pak. Mbak Devi. Ya. Sama Mas Lukman, pemerhati lingkungan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh pendengar RRI yang setia. Terkait dengan permasalahan atau tema yang kita ambil pada sore hari ini terkait dengan sampah sebagai sumber dari bencana. Memang kalau kita biarkan, memang itu terjadi betul. Ya. Namun yang perlu kita pahami bersama bahwa sampah itu awal dari siapa? Kita, pasti kita. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri sudah melakukan penelitian bahwa setiap orang itu memproduksi sampah itu kisarannya 0,5 kg per hari. Okay. Kalau untuk wilayah Jember yang penduduknya kisaran 2.500.000 lebih, kita berarti memproduksi tiap hari sekitar 1.200 sekian ton tiap hari. Nah, ini akan menjadi suatu bentuk permasalahan tersendiri apabila kita tidak melakukan langkah yang mandiri lah. Sebetulnya kita itu melakukan penyelesaian permasalahan ini harus bersama-sama, tidak hanya dari pemerintah saja atau lembaga-lembaga tertentu, tapi semua masyarakat di Kabupaten Jember, bahkan secara nasional, bahkan dunia juga, kita punya kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan itu. Hal yang dapat kita lakukan yang paling awal adalah sampah rumah tangga. Yang kita ketahui di sana ada mungkin sayur mayur ataupun plastik-plastik bekas belanjaan. Nah, ini seyogyanya kita awali di sana itu dengan pemilahan dulu. Betul. Jadi yang organik, di mana yang anorganik itu ditaruh tersendiri. Jadi nantinya para pengambil sampah ini mudah sekali kalau sudah dipisahkan, termasuk di TPS sendiri nanti sudah terpilah dengan enak sudah. Karena yang organik ini nanti bisa dijadikan banyak, bisa kompos dan lain sebagainya. Termasuk ini kalau sekarang di TPA Pakosari sudah dilaksanakan kegiatan budidaya maggot di sana. Ini sampah organik ini yang jadi makanannya. Jadi hal-hal lain yang banyak yang bisa kita lakukan terhadap pengelolaan sampah itu. Sebelum kita lebih menjurus kepada bagaimana kebijakan dari pemerintah, saya mau ke Mas Lukman dulu. Mas Lukman, masyarakat kita itu mindsetnya udah benar nggak sih tentang sampah? Atau ada sesuatu yang memang ini urgent nih, masyarakat udah harus paham sampah itu seperti ini definisinya, dan ini sebenarnya jadi tanggung jawab siapa? Monggo silakan. Ya. Terkait dengan tanggung jawab sampah, sebenarnya ada 3 komponen penting dalam hal menangani permasalahan sampah. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah melalui regulasi sendiri. Kemudian bagaimana pemerintah itu membangun sistem bagaimana tata kelola sampah yang baik. Itu pemerintah yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat itu sendiri.
masyarakat sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap sampah dan masalahnya. Ya. Ya. Dan yang ketiga adalah pengusaha. Pengusaha ini juga perlu dilibatkan dalam mengelola sampah. Bayangkan kalau tanpa adanya teknologi, TPA Pakusari, TPA Ambulu, TPA Kencong, TPA yang ada di Jember ini, kalau tanpa adanya teknologi, akan menggunung sampah itu. Kalau hanya mengandalkan secara yang sekarang ini dilaksanakan, yang melalui proses sampah dikasih tanah, begitu terus ya. Jadi ini pun yang teknologi yang ada pun masih mengatasi beberapa persen dari tumpukan sampah yang sudah ada ya Mas Lukman. Yang utama adalah bagaimana membangun mindset masyarakat, bahwasanya sampah itu sebenarnya adalah harta kita. Harta kita kalau tahu bagaimana mengelola sampah itu sendiri. Itu dia. Tapi kalau gak diurus, maka akan menjadi bencana. Banjir di mana-mana, karena akan terjadi pendangkalan sungai, got-got akan mengalami hambatan karena sampah, kan itu ya. Tapi kalau kita tahu mengelolanya, maka sampah adalah sebagai pundi-pundi, kan itu ya. Betul. Pundi-pundi cuan. Iya. Kalau dulu itu waktu saya kecil nih ya, Pak Sutioso dan Pak Lukman, saya kan tinggal di desa. Jadi ada istilahnya itu orang rongsokan. Rongsokan itu dia akan mengambil barang-barang rongsokan kita dan itu ditukar cuma sama kerupuk. Dalpuk. Iya, itu padahal sebenarnya adalah sistem dari salah satu konsep kecil sebenarnya dari sampah yang ternyata bisa menjadi cuan itu ya. Kalau misalkan diseriusi ini juga akan menjadi sebuah istilahnya pemasukan untuk masyarakat sendiri. Kalau pemerintah sendiri intervensinya untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat mau mengolah sampahnya sudah sejauh mana Pak Sutioso? Terkait dengan permasalahan yang sekarang sudah terjadi. Kita punya 5 TPA di Pakusari, Ambulu, di Tanggul, di Kencong, sama di Balung atau di Rambi Puji. Ini produksi sampah yang kita tangani dalam sehari itu 315 ton. Jadi kalau tadi itu 1.200 produksi kita, kalau dikurangi 315 masih sekitar 900 yang belum tertangani. Karena memang kita keterbatasan armada, teknologi juga. Dan ini harus ada peran seperti yang disampaikan Mas Lukman tadi, peran semuanya, baik masyarakat, pengusaha dan lain sebagainya. Dan pemerintah sendiri sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Kemarin pada Hari Recycle Dunia kemarin kita mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan sampah itu sendiri, baik itu pembuatan daur ulang berupa tas, hiasan dan lain sebagainya, terus membuat pirolisis juga. Ini yang baru ini. Teknologi plastik bisa menjadi BBM. Itu dia. Makanya kami juga berharap kepada masyarakat, mari kita bentuk bank sampah. Kita punya 60 bank sampah sementara ini, dan kita insya Allah di tahun ini kita muncul sekitar 80 lagi tambahannya, dan itu bisa membantu kita semua lah untuk menangani sampah itu. Jadi bank-bank sampah itu nanti mengumpulkan sampah-sampah dari masyarakat sekitar, yang nantinya mungkin ada yang dikelola sendiri ataupun mungkin yang dijual kembali berupa masih material setengah jadi atau mentah yang dicacah itu. Dari sisi pemerintah sendiri juga sudah kita membuat PSD, pengelola sampah domestik yang ada di Patrang. Ini juga menjadi pelatihan bagi kita bagaimana sampah diolah menjadi briket yang nantinya itu bisa dijadikan bahan bakar. Betul, bisa buat masak dan lain sebagainya begitu. Apa kabar perdanya Pak? Karena masyarakat kita walaupun kita itu sebenarnya juga nggak pengen sih sedikit-sedikit aturan, tapi kalau masyarakatnya nggak bisa dikandani dalam artian nggak bisa diajak ngomong baik-baik nih, mau tidak mau mungkin aturan akan menjadi sebuah penyelamat. Apakah ini seperti apa hal yang saya harus pahami dan pendengar harus pahami terkait dengan perda sampah atau lingkungan? Yang kita usulkan kemarin itu perda sampah. Di bulan September kita sudah bahas di DPRD dan sudah clear, sudah kita ajukan fasilitasi di provinsi. Ya sekarang masih prosesnya ini yang belum provinsi belum tuntas ya di provinsi. Baik. Kalau untuk
di antara eksekutif legislatif tingkat kabupaten sudah oke. Iya, karena saya kan suka nonton drama nih ya, drama Korea dan beberapa drama di negara-negara besar. Di situ saya belajar sesuatu karena ternyata pengolahan sampah itu menjadi sesuatu yang sangat serius. Sangat serius, bahkan orang itu udah nggak bisa buang sampah sembarangan kalau di beberapa kota-kota besar yang ada di dunia. Karena memang permasalahannya sudah ini kalau udah masyarakat tinggal ya udahlah nggak mau tahu, pokoknya sampah ya udah dibuang aja, ini nggak akan menjadi permasalahan yang selesai. Kita berharap Indonesia sebenarnya ke sana arahnya. Cuman kalau misalkan masyarakatnya masih bisa diajak ngomong baik-baik, mungkin kan masih enak ya Mas Lukman ya. Nah, tapi masyarakat kita biasanya, walaupun kita sendiri nggak pengen menakut-nakuti ya, tapi kita pengennya masyarakat juga melihat apa bahaya besar yang harus tergambar di pikiran kita lama-kelamaan. Misalkan kita tidak mau peduli terhadap sampah kita sendiri, Mas Lukman. Saya lebih setuju perda itu ditegakkan. Oke. Seperti pada Bupati dulu, kalau nggak salah pada zaman era Pak Abdul Hadi ya. Ada operasi justisi, dilarang buang puntung rokok sembarangan. Pada waktu para bupati yang dulu, Bupati Abdul Hadi. Nah, ini perlu Pak. Selain kita mengkampanyekan kepada kepedulian terhadap sampah, juga aturan penegakan. Jadi di situ nantinya ada punishment, ada reward gitu ya. Misalnya ada masyarakat yang bisa mengambil foto atau video orang yang membuang sampah malam-malam itu kali berdatung gitu ya kan, sering bawa kereta gitu ya, wah, gitu ya, dengan seenaknya ya. Kadang ada mobil mewah gitu ya, betul, buang sampah, mobil mewah, kemudian buang tisu, buang botolan dari kaca mobil tanpa beban gitu loh Pak ya. Nah, jadi harus ada perlu penegakan hukum di situ gitu loh. Sanksi sosial juga sanksi sosial gitu. Iya, berarti di masyarakat kita memang harus istilahnya dalam tanda kutip dipermalukan dulu ya baru mau sadar ya Pak ya. Jadi perlu adanya sinergi lintas sektoral, lintas OPD. Suatu contoh, ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup terhadap permasalahan sampah ini. Baik. Pak Pemasdes juga bertanggung jawab. Dia yang bisa bagaimana kepala desa itu bisa membuat bank bank sampah tiap desa. Bayangkan kalau tiap desa bisa ada bank sampah. Ada 248 desa dan lurah akan terbentuk bank sampah. Sekarang pada waktu era saya menjadi ketua bank sampah Induk Kabupaten Jember 2017-2020, jumlah bank sampah masih tetap Pak. Jumlah yang sekarang ini jumlah 64, itu pada era kepemimpinan saya 2016 sampai 2020 64. Belum nambah. Artinya Padahal biasanya ada 240. Ada 248. Gitu ya. Nah, jadi perlu lintas sektoral. Baik itu cipta karya dengan pengadaan gerobak-gerobak itu. Jadi semua ada keterkaitan. Bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan permasalahan sampah. Berat juga pasti permasalahan bersama. Iya, kalau misalkan udahlah urusan Dinas Lingkungan Hidup, apalagi anggarannya hanya sekian hanya 9 M. Nggak bisa anggaran menangani sampahnya 9 M nggak bisa. Kalau sampah dianggap sebagai sebuah masalah atau sebuah istilahnya buangan gitu, memang akan kelihatannya kayak nggak ada gunanya gitu. Padahal sebenarnya sampah ini potensinya itu luar biasa. Oke, kesadaran masyarakat yang harus benar-benar digali. Saya punya satu sketsa yang ingin kita dengarkan bersama-sama. Sekaligus juga ini menjadi sebuah pesan untuk masyarakat bahwa ini adalah sebuah kondisi nyata yang mudah-mudahan kita bisa pahami bersama dan nantinya kita bisa bergerak bersama untuk mengatasi permasalahan sampah. Kita dengarkan bersama-sama. Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai. Air sama ikan, Bu. Pintar. Buat Tuan Bu. Bagus. Saya Bu. Apa lagi? Sampah. 4 sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai? Satu sketsa ini adalah sesuatu yang sederhana, tapi ini fakta, Pak Setiaso. Saya beberapa nggak usah puluhan tahun yang lalu lah, beberapa tahun yang lalu itu masih melihat Bedadung masih dengan pesonanya gitu. Tapi sekarang kalau saya lihat sungai, yang kelihatan pertama itu sampah, Pak Setiaso. Komentarnya Pak, monggo silakan. Jadi memang ya betul sekali kalau saat ini ya tidak hanya Bedadung, mungkin sungai-sungai yang lain juga banyak sampah karena memang kita masyarakat kita yang kita tuntut kesadarannya. Jadi
tanpa kesadaran masyarakat itu sendiri menjadi suatu hal yang impossible itu terjadi bersih itu nggak mungkin. Kalau kita lakukan mungkin bisa kita jaga dalam 1, 2 atau bulan, tapi nantinya kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya tetap aja begitu. Toh tadi dengan pendekatan hukum mungkin dilakukan oleh kita dengan Satpol PP semua berjalan sampai 24 jam memonitor semua titik-titik yang rawan pembuangan sampah mungkin. Itu mungkin bisa berjalan dalam tempo beberapa waktu. Tapi pada saat tertentu kalau masyarakat masih belum sadar juga ya akan tetap begitu saja. Berarti yang menjadi titik tumpu ini benar-benar mindset masyarakat. Mindset, pembangunan mindset masyarakat. Mari kita bersama-sama seyogyanya sampah itu adalah masalah yang kita bikin sendiri. Untuk itu kita harus menyelesaikan sendiri. Caranya ya kita pilah saja, kita memilah itu salah satu langkah awal yang paling menurut kami itu sangat jitu, memilah sampah yang organik dan anorganik nanti diserahkan ke para pengambil sampah di tiap-tiap keluarga. Nanti itu pemilahan terus akan terjadi sampai pada titik akhir di TPA itu nanti sudah terpisah. Oh ini yang organik. Di sana nanti orang yang mau mengambil yang anorganik mudah sekali. Udah tinggal ngambil. Yang organik nanti dimanfaatkan apa? Tinggal mudah sekali. Nah ini selama ini tidak terjadi. Akhirnya banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Nah kalau sudah dibuang sembarangan ini sampah-sampah anorganik yang bercampur dengan tanah ini sudah menjadi reaksi kimia macam-macam. Akhirnya tanahnya juga jadi nggak sehat kalau misalkan apalagi kalau misalkan nggak tertangani dengan baik, tidak mau luasan tempat pembuangan akhir juga harus bertambah. Ntar kalau semua bumi kita jadi tempat pembuangan akhir, kita nanam padi di mana? Itu kan pertanyaannya. Kalau yang ngambil sampah sekarang ini malah semakin cerdas. Gimana itu Pak Lukman? Kalau dulu kan gerobak sampah, ya hanya gerobak sampah aja. Betul. Tapi kalau sekarang gerobak sampah di belakangnya ada sak ya, ada sak ya. Jadi mengumpulkan barang ini punya nilai ekonomi gitu ya. Berarti kan pengambil sampah itu sekarang semakin cerdas. Artinya apa? Mereka sudah paham bahwasanya sampah itu punya nilai ekonomi. Tapi Mas Lukman melihat ini menjadi sebuah sinyal positif nggak dari pemahaman dari para teman-teman kita pengumpul sampah ini sudah mulai aware. Saya masih punya cita-cita masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang lebih terdidik dan juga punya tanggung jawab. Mungkin nggak sih Mas Lukman kita menuju ke sana begitu, masyarakat kita udah bisa lah ngolah-ngolah sendiri sampahnya. Ya, insya Allah bisa. Terbukti tadi laporan dari Pak Sutioso daripada era saya 64 bank sampah. Sekarang udah 8 bulan Mbak ya. 8 bulan. Artinya apa? Timbul kesadaran di situ. Bahwasanya sampah itu kalau betul-betul dikelola akan menghasilkan cuan gitu ya. Tapi kalau tidak diurus, sampah akan lari kemana-mana, menyumbat di saluran-saluran air drainase, akan masuk sungai, terjadi pendangkalan sungai, hujan lebat, banjir. Itu baru dari segi fisik dari sungai dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalkan sampah plastiknya kemakan sama ikan, jadi mikroplastik kita makan, kitanya kena kanker. Naudzubillah min dzalik, kan nggak mau kita yang seperti itu. Baik, Pak Sutioso, yang pasti permasalahan ini juga tidak dipandang remeh oleh pemerintah daerah. Dari skala prioritas atau apa-apa saja yang memang sudah menjadi hal yang akan segera dieksekusi terkait dengan masalah sampah ini, karena saya yakin pemerintah daerah tidak akan tutup mata dengan permasalahan yang jelas ini, Pak Sutioso. Terima kasih. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah untuk tahun 2022 ini. Kita juga sudah memperbaiki di TPA Mangkusari dalam rangka untuk pensiasatan terhadap aliran rembesan ini juga berbahaya kalau tidak segera kita tangani. Sekitarnya juga masih sawah ya. Betul. Sawah. Dan juga di sana akan kita lakukan bentuk pengambilan gas metananya. Ini untuk titik-titik TPA ya. Jadi gas metana itu juga sangat-sangat berbahaya bila tidak kita ambil, karena itu juga bisa terjadi ledakan kalau tidak. Dan ini kita manfaatkan untuk menjadi gas sumber energi yang kita salurkan secara gratis pada masyarakat. Dan juga untuk yang lain kita juga mendidik seperti yang saya sampaikan tadi, kita melatih masyarakat yang punya komitmen terhadap penanganan sampah,
mari kita lakukan bersama-sama. Jadi pelatihan-pelatihan itu juga nanti akan mendapatkan umpan balik pada masyarakat, akhirnya mendapatkan pekerjaan. Ini sebagai ladang lagi, ladang atau wahana untuk kita bisa membuka lapangan kerja baru. Dan Pak Bupati sendiri juga sudah menyampaikan pada semuanya, baik pada ASN yang ada di PMK, pada masyarakat yang ditemui di waktu Cihur itu, bahwa ayo kita bersama-sama, bahwa sampah ini kalau kita kelola dengan baik itu dapat menghasilkan sesuatu. Dalam kata lain, Pak Bupati menyampaikan bahwa ini sampah hal yang menjijikkan menjadi hal yang menjanjikan. Jadi itu yang mari kita bersama-sama lah. Yang bisa kita pegang adalah pemerintah ada komitmen untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga yang tadinya kita anggap sebagai sesuatu yang layak untuk dibuang, tetapi sesuatu yang bisa menghasilkan uang, ya, seperti itu. Sebagai closing statement, monggo silakan Mas Lukman, permasalahan sampah ini biar nggak berujung-ujungnya itu bencana terus. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita? Sesuai dengan topik ya, bahwasanya sampah adalah sumber bencana. Jadi sebagai closing statement saya bahwasanya sebenarnya sampah ini bukan sumber bencana lah kalau kita betul-betul sadar, masyarakat sadar. Jadi masyarakat Jember, marilah kita merubah mindset bahwasanya sampah itu menjijikkan, sampah itu sumber masalah. Jadi sampah adalah sumber uang, sumber cuan dari kita. Harus dirubah. Jadikanlah sampah itu sebagai sumber cuan, bukan sumber bencana. Baik, karena kemalasan kita untuk mengelompokkan sampah-sampah itu sebenarnya nanti akan berbalik ke kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Sebagai penutup juga dari Pak Sutioso, monggo silakan. Kami berharap pada seluruh masyarakat Jember yang tercinta, saya berharap mari kita bersama-sama melakukan langkah-langkah awal di rumah tangga kita, memilah sampah, mana yang organik dan mana yang anorganik. Di sana nanti akan diterima oleh para pengambil sampah di lingkungan masing-masing, sehingga ini dapat terpilah sampai terakhir, dan itu saya yakin juga menjadi salah satu solusi untuk menangani permasalahan sampah. Baik, bersama-sama kita akan terus menyuarakan agar mindset masyarakat bisa lebih berubah, lebih bisa bersahabat dengan sampah ini yang ternyata juga bisa menjadi pemasukan buat kita. Pak Sutioso, terima kasih waktunya sudah rawuh. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan terakhir, tapi kita masih punya kesempatan untuk bersilaturahmi kembali. Mas Lukman juga matur nuwun. Mudah-mudahan bersama-sama kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk penanganan sampah yang ada di Kabupaten Jember. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dialog kebencanaan sore hari ini pendengar, terkait dengan sampah bisa menjadi potensi sumber bencana, ternyata permasalahannya adalah mindset masyarakat. Ketika mindset masyarakat sudah bisa dibentuk sedemikian rupa bahwa sampah menjadi tanggung jawab pribadi yang justru nanti akan mendatangkan pundi-pundi keuntungan, maka permasalahan sampah sangat-sangat mungkin untuk tereliminasi dan tidak ada lagi sebuah istilah bahwa sampah akan menjadi sumber bencana. Matur nuwun kepada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Bapak Sutioso dan juga Bapak Lumar Hakim, pemerhati lingkungan sampah Kabupaten Jember. Saya Devi Fitra bersama pengarah acara Yanto Effendi dan gatekeeper Angga mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.